Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Zulfikar untuk pemaparan yang sangat bisa kita refleksikan pada diri kita sendiri. Sangat banyak yang patut kita renungkan dalam kehidupan kita berkaitan dengan pemaparan tadi. Beliau menyebutkan bahwa betapa banyak orang yang berstatus Islam, tetapi justru tidak bisa menunjukkan bentuk keimanannya. Karena ini juga di dalam teologi Islam bahwa keislaman atau keimanan yang mengikuti orang tua, mengikuti ikut-ikutan itu sebagian ulama juga menyebutkan tidak valid. Jadi betul keimanan itu harus melalui proses. Jadi betul-betul bisa Islamnya muncul, bukan cuma sekedar kalau kita bilang sekarang Islam KTP dan sebagainya. Beliau menekankan Islam disebutkan duluan karena banyak dari kita yang hanya melaksanakan ibadah-ibadah itu sekedar ritual atau seremonial belaka, hanya sekedar melaksanakan sebagai semacam pelaksanaan yang tanpa nilai. Padahal seandainya kita bisa meresapi nilai-nilai esensi dari ibadah-ibadah tersebut, maka itu akan muncul perilaku dan pribadi yang luar biasa dari diri kita. Kemudian keimanan disebutkan kedua, karena keimanan ini ibaratkan kita membuktikan bahwa kita memiliki kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Bagaimana kita membuktikannya dengan menciptakan hal-hal yang baik, yang bisa kita sebarluaskan kebaikannya pada manusia dan bahkan pada lingkungan. Dan itulah peran kita dalam merealisasikan apa yang menjadi tujuan Tuhan penciptaan alam semesta ini. Kemudian yang terakhir yang merupakan puncak seorang denyuyu atau seorang manusia itu adalah bagaimana dia menemukan keihsanan dia atau karakter inti dia dalam salah satu dari Asmaul Husna, sehingga kita betul-betul bisa mengatakan bahwa kita adalah khalifatullah di muka bumi karena kita memiliki salah satu karakter yang mana merupakan salah satu nama Allah di muka bumi, yang manapun itu. Nah, untuk lebih lanjut lagi mungkin saya akan buka sesi tanya jawab. Di sini saya akan membatasi karena kita keterbatasan waktu, membatasi ke 3 pertanyaan. Saya sudah dapat pertanyaan pertama dari Ibu Putri Permatasari yang berasal dari Bandung. Pertanyaan ini diajukan kepada pembicara pertama, yaitu Pak Ahmad Lubis. Pertanyaannya adalah, bagaimana caranya supaya iman kita tetap stabil? Karena terkadang ketika keimanan saya naik, segala sunnah saya pengen kerjakan. Tapi ketika keimanan saya turun, malah turun seturun-turunnya, bahkan sholat pun malas. Nah, bagaimana untuk bisa meningkatkan keimanan ini atau menjaga kestabilan ini? Terima kasih. Silakan Bapak Ahmad Lubis yang menjawab. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Putri yang saya hormati, memang kita sebagai manusia ini kita punya keimanan ini turun naik ya. Makanya ini pembiasaan hal-hal yang baik yang itu mungkin insya Allah bisa terus menumbuhkan keimanan kita. Sholat kita perhatikan, mungkin dalam sehari itu kita kadang-kadang ini sholat yang tidak benar itu, sholat yang kalau kita tidak khusyuk itu pasti membuat jiwa kita pada saat itu tidak ini. Apakah sholat yang khusyuk itu disebabkan oleh sesuatu atau sesuatu itu membuat sholat kita tidak khusyuk? Nah itu kita bisa rasakan sendiri. Jadi memang kita berusaha terus untuk supaya menegakkan sholat yang sebaik mungkin. Memang ini kondisi kita sehari-hari ya mungkin kita ada masalah. Tentunya kita secara psikologis tidak baik. Tetapi saya yakinlah bahwa upaya-upaya yang terus kita asah di dalam keseharian kita. Jadi memang saya melihat rukun Islam ini adalah semacam platform yang memang harus kita lakukan dalam keseharian kita. Jadi saya melihatnya itu tergantung daripada ini bagaimana kita mencoba membiasakan diri. Karena harus dilawan sesuatu yang akan membuat kita tidak semangat, misalkan seperti itu. Mungkin juga pada saat itu Ibu mungkin punya persoalan, mungkin
diselesaikan persoalannya sambil kita berdoa, mencari tahu apa masalahnya. Jadi saya kira dalam kehidupan itu bisa ini macam-macam yang terjadi. Saya kira setiap kita juga seperti itu. Kadang-kadang kita tidak khusus sholatnya, mungkin karena banyak tugas kompleks sehingga menyebabkan kita ini tidak konsentrasi. Yang jelas memang ini di dalam ini juga di dalam membangun jati diri itu ada tips juga bahwa kalau ada persoalan ya memang kita harus selesaikan dan kita urai satu-satu. Nah, mudah-mudahan setelah itu kita back to normal lagi. Jadi tidak mungkin kita akan terus stay ini stamina tinggi terus makanya itu asymptote ini. Jadi saya gambarkan XY coordinate, X-nya itu adalah waktu, Y-nya adalah degree of ini keimanan, keiksanan dan keislaman. Jadi apa saja yang mempengaruhi kita, memang kita harus atasin supaya kita juga waktu sholat tuh lebih tenang dan mengerjakan sesuatu lebih baik lagi. Jadi ini adalah satu proses yang alamiah saja menurut saya. Jadi tidak perlu khawatir. Ibu juga sekarang sudah back to normal. Pada satu saat kita ngalamin ada satu contoh lah, ya, mungkin dialamin sendiri. Ya. Ada satu case yang sangat berat. Tapi kalau kita ini menyerah, ya, kita kalah 2 kali. Jadi memang ini pasrah dan perasaan untuk mengikhlaskan atau berserah diri kepada Allah, tawakal Allah itu satu kondisi yang memang harus kita ini berikan itu. Tapi untuk ke sana itu memang tidak gampang. Kalau kita tidak terlatih dengan berbagai cobaan-cobaan sebelumnya, mungkin kita tidak bisa ngambil keputusan seperti itu. Jadi kembalikan bahwa segala sesuatunya adalah milik Allah dan segala sesuatunya itu izin Allah. Dan itu memang kita harus kembalikan supaya kita relief, ya, kita relief. Ada satu saat juga ada satu kondisi di mana kita ditawarkan di depan mata kita ini ada ratusan miliar ini kondisi real nih. Tapi hati kita mengatakan, is it right I take this opportunity or not? Otak bilang ambil, hati bilang jangan. Tapi ujung-ujungnya untung hati yang bicara. Nah, saya kira hal seperti ini dialami banyak orang. Ya, mudah-mudahan Ibu Putri sudah selesai masalahnya dan tidak terulang seperti itu. Kalaupun terjadi, memang itu satu proses yang memang kita alami ini. Setiap kita akan seperti itu. Ya, seperti ini sekarang saya ngomong seperti ihsan macam-macam seperti ini. Bukan berarti saya tidak ada tantangan besok hari. Tapi ya, karena kita sudah merasa bahwa ini kita sudah sampaikan, kita ada perasaan malu. Oh, kita sudah ngomong ihsan loh di depan orang lain. Saya harus belajar untuk mengajarkan diri saya. Dalam banyak hal itu terjadi dalam proses hidup yang saya alami. Ya, banyak opportunity, tapi saya lihat, oh ini caranya nggak tepat ini kalau kita melakukan seperti ini. Jadi ini akhirnya kita selesaikan dengan cara back to the nature, bahwa kita memang kanan itu membuat kita mungkin lebih gampang menghadapi masalah. Ya, saya kira itu, Pak. Terima kasih. Nambahkan berapa poin? Halo? Ya, Pak. Kalau saya pribadi melihatnya begini, Ibu Putri ya, bahwa ketika kita turun itu bagian dari keimanan juga, karena Allah mengatakan iman itu naik dan turun. Jadi turunnya itu bagian dari keimanan. Namun perbedaannya adalah kita yang sadar, seperti kita sedang jalan menanjak dan jalan menurun. Kan secara sebagai manusia itu kita merasakan kalau lagi betul-betul suka ibadah itu, sholatnya tiap malam, tahajud, kan capek. Ada kan kita merasakan itu kayak seperti kita sedang menanjak jalan, lelah kita. Nah, pada saat kita turun, yang kita bilang iman turun, kita merasa fisik agak nyaman karena kita nggak terkungkung oleh kegiatan-kegiatan ritual itu. Namun di titik inilah kesadaran yang diuji.
Apakah turunnya itu kita merasa kita tidak bergantung pada Allah, atau kita sedang merasa lagi relaxing saja. Gitu. Namun bentukan kepribadian kita yang lain, luaran-luaran kita yang lain, tetap menunjukkan tingkat keimanan. Jadi tingkat keimanan kita tidak hanya kita hubungkan dengan sholat dan puasa, tapi dimanifestasikan dalam bentuk-bentuk yang lain. Di sinilah kita bermain-main, quote unquote, dalam berbagai macam bentuk luaran yang keimanan. Nah, karena kita kemudian tetap menjaga kesadaran kita, maka perlahan-lahan kita akan juga terjaga untuk kembali lagi menikmati, kan secara sebagai manusia kita pasti sudah mengalami yang namanya nikmatnya sholat, nikmatnya puasa gitu. Otomatis kita akan perlahan-lahan ingin kembali melakukan itu. Jadi kita menikmati setiap bagian perjalanan kehidupan kita dalam sebuah konteks keimanan yang utuh. Baik, terima kasih. Jadi kita simpulkan tadi Pak Ahmad Lubis menyinggung tentang pembiasaan hal-hal baik dan kemudian peningkatan nilai kekhusyuan dalam ibadah atau bisa dibilang spiritualitas. Dan di sini Pak Zul menambahkan untuk bisa mencapai hal itu kita perlu sebuah kesadaran. Kesadaran ketika iman kita naik dan kesadaran ketika iman kita turun. Yang mana itu mungkin meskipun dalam tanda kutip turunnya itu mungkin berkurangnya ibadah-ibadah yang biasa kita lakukan, tapi nilai atau manifestasi lainnya masih terpancar dalam diri kita. Jadi bukan berarti meskipun hari ini tidak tahajud, tapi nilai dalam esensi kita juga harus berubah. Jadi harus di-shift ke nilai-nilai yang lain. Nah, mungkin itu sedikit dari saya. Kemudian pertanyaan kedua dari Bapak Junardi, yang berasal dari Sambas, Kalimantan Barat. Pertanyaannya ditujukan kepada Bapak Zulfikar Alimuddin, yaitu bagaimana menyikapi Islam yang sudah terbagi dalam golongan-golongan, dalam koridor iman dan ihsan, sebab banyak golongan-golongan yang menganggap golongan mereka yang paling benar, hingga mereka mengkafirkan golongan lain, bahkan mereka menghalalkan darah golongan Islam yang lain. Terima kasih. Silakan. Baik, pertanyaan yang bagus. Dan bahkan saya membawa dalam konteks yang lebih luas. Bukan hanya perbedaan golongan dalam Islam, tapi perbedaan agama sekalipun. Maka tadi saya letakkan Islam di piramida di bagian paling bawah, supaya kita keluar dari situ. Sekarang, mengapa manusia akhirnya meributkan hal-hal yang tidak esensial? Contohnya adalah kita ribut tentang tata cara sholat tertentu. Kita bahkan ribut tentang hitungan-hitungan bulan, kapan hari raya, kapan masuknya haji, semua dipeributkan. Nah, bagi kita yang sudah lebih sadar, mudah-mudahan semua yang ikut sesi sore ini, bahwa itu semua tidak perlu kita bahas lagi gitu. Karena yang diminta oleh Allah itu bukan Islamnya, tapi ihsannya. Islam itulah sebuah proses kita mengenal yang namanya Tuhan. Kita tidak berkutat dengan kenalannya di situ, ya. Tapi kita mau tunjukkan dari Islam itu kita jadi beriman. Tadi kalau saya mengutip yang kata Pak Lubis katakan, kalau kita melihat uang 100 miliar di hadapan meja kita dan itu bukan uang kita ambil atau tidak kita ambil itu bentuk contoh kita beriman atau tidak beriman. Dan ini lintas agama, gitu. Dan kita nggak usah baper mengatakan bahwa seolah-olah hanya agama kita yang melarang orang mencuri. Semua agama melarang orang yang mencuri. Justru yang berbahaya bagi kita adalah kita kobar-kobarkan bendera kita, tapi pada waktu bersamaan kita pertontonkan sikap-sikap kita yang berlawanan dengan apa yang kita kobar-kobarkan itu. Itu baru levelnya iman. Ihsan di atas itu lagi. Ihsan itu kita bicara tentang karakter utama, ya, karakter utama. Dan ingat ya, ini saya bicara pada diri saya sendiri. Karakter utama kita itu harus bisa dinikmati oleh seluruh makhluk alam semesta. Jangan kita terfikir bahwa karakter utama kita itu dinikmati hanya oleh orang Islam. Kalau kita berpikir begitu, maka kita sudah mengkooptasikan seolah Tuhan itu hanya hadir buat sekelompok agama saja.
Jadi Islam cara kita mengenal Tuhan, Tuhan yang kita yakini, Allah. Di dalam sini ada macam-macam multitafsir tentang macam-macam bentuk ritual, ibadah, hukum, fikih, dan lain-lain. Kita berangkat ke atas dari situ. Kita lihat dari esensinya itu sebuah keimanan. Keimanan itu dimanifestasikan dalam bentuk tindakan-tindakan lintas sektoral, lintas perbedaan yang menunjukkan hanya kebaikan. Karena yang Allah lihat pada diri manusia adalah kebaikan. Saya kira itu. Baik, terima kasih Bapak Zulfikar. Bapak Ahmad Lubis mungkin ingin menambahkan sedikit terkait dengan pertanyaan ini. Aktif di Al-Azhar. Al-Azhar itu mencoba ini menengahin hal seperti ini. Jadi Al-Azhar itu kan masjid ya, untuk semua. Jadi kalau ada yang menggunakan masjid itu asal tidak tetap dalam koridor yang masih bisa ditoleran, itu diperbolehkan. Tapi jangan ini jadi Islam wasati itu yang perlu kita tonjolkan sekarang, saya kira. Seperti Rabita Alam Islami, sekarang sedang campaign ini ke dunia. Jadi Sekjen Rabita itu kita perhatikan dia campaign ke Amerika, campaign ke Eropa untuk membangun Islam wasati. Jadi kita jangan terlalu ini dengan internal matters. Saya kira kita harus maju ke depan. Jadi kita coba lihat juga seperti di Kairo, di Masjid Kairo itu udah ada Imam Hambali, Hanafi, Syafi'i, itu masuk di dalam semua. Jadi prinsip kita di tengah-tengah saya kira penting supaya kita tidak jadi kita tidak membuat kutub-kutub di dalam. Nah, kalau memang ada satu aliran yang tertentu dia ini itu urusan masing-masing. Tapi seperti langkah kita di Al-Azhar, kita mewadahi, tapi prinsip Al-Azhar ini begini. Jadi jangan dilanggar prinsip kita itu. Tapi kalau mau buat acara silakan. Ya. Tapi hal-hal yang sudah ditekan di Al-Azhar itu adalah satu prinsip. Kita ingin di tengah-tengah. Saya kira hal ini penting. Seperti kita juga dalam menghadapi non-Muslim tadi disinggung oleh Pak Zulfikar, kita juga dengan Muslim harusnya umat Islam di Indonesia menjadi contoh bagi teman-teman kita yang non-Muslim. Karena kita the majority, kita yang mungkin harus bisa lebih memahami. Ya, pengalaman saya di Amerika dalam berinteraksi dengan berbagai teman dari non-Muslim itu berakhir kepada mereka melihat the beauty of Islam sebenarnya. Ya, sampai-sampai di satu big coffee morning karena kita berinteraksi itu saling masing-masing mengedepankan agamanya, tapi terasa kok memang Islam itu merupakan agama yang sangat dinamis, supel, dan biasanya representasinya di Al-Fatihah itu. Kalau kita baca Al-Fatihah itu tidak menyinggung betul-betul universal sekali. Sikap itu yang perlu kita tunjukkan. Dan biasanya juga kalau kita di dalam forum-forum yang kita sampaikan Assalamualaikum, kalau ada non-Muslim kita hargain, kita sampaikan salam sejahtera. Itu adalah sikap Muslim di Indonesia yang harus dilakukan, seperti itu. Nah, memang hadapi Islam dengan beda-beda itu memang lebih sulit kelihatannya, tetapi dengan dialog, dengan memberikan pengertian, saya kira kita bisa membuat suasana lebih teduh. Saya kira ini yang perlu kita tunjukkan. Memang kita berbeda, tapi kita saling hormatin, saling menjaga, dan tentunya ujung-ujungnya ya masing-masing mencari sendiri ke arah mana yang terbaik. Saya kira itu, Pak Moderator. Baik, terima kasih Pak Ahmad Lubis. Tadi ditekankan bahwa kita hendaknya sudah berhenti memikirkan hal-hal yang non-esensial, berhenti memikirkan hal-hal yang tidak begitu inti dalam kehidupan manusia ini, dan mulailah mencari hal-hal yang universal, yang mana hal-hal universal tersebut tidak sebatas agama tertentu, tapi justru universal di semua umat manusia. Makanya tadi ditekankan lagi oleh Pak Ahmad Lubis tentang konsep Islam wasati,
yang merupakan Islam moderat, yang kita tidak lagi mencari perbedaan-perbedaan di antara kita, tapi justru mencari hal-hal yang sama, berusaha mencari hal-hal yang sama sehingga terjadi kesatuan sebagai umat manusia dan bisa memajukan umat manusia di seluruh muka bumi ini. Baik, mungkin pertanyaan terakhir masih ada ini dari Bapak Majid. Wah, ini jauh nih dari Malaysia, Masya Allah. Masya Allah. Untuk kedua pemateri. Nah, ini Ya. bagaimana cara kita menghadirkan Islam, iman, dan ihsan dalam dunia entrepreneur yang di masa globalisasi ini selalu ingin memperkaya diri sendiri dan bahkan halal haram masih keseringan tabu. Nah, mungkin saya persilakan pada Pak Ahmad dulu untuk menjawabnya. Silakan, Pak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Majid yang saya hormati, pertanyaannya memang ini bukan main. Biasanya dalam dunia usaha terjadi banyak hal-hal. Ya. Jadi saya cerita pengalaman pribadi saja ini, ya, bahwa di dalam urusan entrepreneur ini ya kembali lagi bahwa kita kembali ke nilai-nilai hakiki yang ada di dalam Islam ini. Ya, baik dan tidak baik itu clear sekali kok. Ya, nah, jadi kalau suasana batin kita, suasana keseharian kita bangun dengan iman Islam dan ihsan yang baik, mudah-mudahan pikiran-pikiran kita itu, hati kita juga terbimbing dengan baik. Jadi satu saat saya tidak perlu ceritakan case apa, tapi saya dihadapkan satu kondisi di mana saya harus memilih. Ya, kalau di bidang bekerja, kayaknya ada haknya, tetapi saya berpikir ini kalau saya bekerja kan ini inner side, semacam apa istilahnya apa itu? Kita mengambil keuntungan dari usaha perusahaan yang kita bekerja di dalamnya. Itu kan sesuatu yang mungkin tidak baik. Nah, yang bermain apa? Pikiran kita dengan hati kita. Ya? Mau dikasih uang kok jadi bingung sendiri. Sudah diskusikan kiri kanan, you punya hak untuk dapatkan itu. Tapi hati kecil katakan tidak. Sudah sholat, akhirnya yang keluar di dalam satu keputusan, keluar dalam suara hati. Jadi kita perlu mendengar hati kita. Memang banyak kiri kanan terjadi, apalagi dalam dunia enterprise ini, pengusaha. Saya kira memang paradigma ini harus kita rubah ke depan. Kita harus bangun generasi yang ini kelihatannya ideal, tapi saya kira kita jangan juga kepada istilah-istilah kamu itu kuno, itu tidak seperti itu. Ya. Kalau tidak berbuat sesuatu yang aneh, tidak berhasil. Saya kira ini kalau kita sudah menggunakan hati nurani, ya, enteng itu semua, ya, enteng semua. Dan insya Allah beri jalan kita yang lancar-lancar aja itu. Mungkin tidak berlebihan, juga tidak berkekurangan. Seperti orang-orang di dunia barat, saya cukup lama di Amerika, saya melihat teman-teman saya, nah mereka itu memang tidak kaya amat, tidak miskin amat, karena ini hidupnya adalah apa? Sekolah, kampus, bekerja, kampus dan rumah. Nah, karena memang semuanya sudah terpenuhi, jadi tidak ada hal-hal yang memang membuat mereka harus berbuat sesuatu yang tidak baik. Dan saya kira environment ini yang perlu menjadi tantangan kita ini, Pak Zulfikar, dan ke depan sama TNYI people, supaya generasi kita itu kita bangun dengan generasi ihsani, ya, generasi Islami, generasi imani, sehingga kekhawatiran untuk sesuatu yang tidak mendapatkan rezeki yang itu berkurang. Nah, terkait dengan apa yang disampaikan oleh Pak Majid ini, saya kira kita yang punya sikap nih, Pak Majid. Kita harus punya sikap, kita berbisnis seperti ini. You take it or you leave it. Seperti itu. Dan memang di dalam hal-hal tertentu memang tidak bisa suasana yang langsung seperti itu. Tapi ada kan pendekatan, pengertian. Nah, saya kira ini bisa dengan cara kita. Ya, bagaimana menghindari itu dengan cara kita. Memang kadang-kadang tidak bisa sama sekali dihindarin, tapi buat the least consequences terhadap mendegradasi melanggar aturan-aturan dari agama kita ini.
Memang belum bisa sempurna dilakukan, tapi di dalam beberapa hal saya rasa ini ya, bisa. Sewaktu saya membangun Al-Azhar ini banyak godaan-godaan ya dengan teman-teman, tapi kita bisa menahan semua itu ya, karena kita bilang kita di dalam masjid, ya, environment masjid. Nah, jadi makanya saya selalu sampaikan kepada kawan-kawan di Al-Azhar, bangun ini ihsani, karena dengan ihsani itu orang supaya melihat dirinya sendiri. Ya. Sudah, nggak usah tanya-tanya. Ini sudah ihsan. Makanya di dalam lagu Marsnya Al-Azhar itu ada kata Islam, iman, dan ihsan. Ada kata ikhlas, ada kata takwa. Saya kira lagu Mars manapun nggak ada seperti itu. Jadi memang kita harus hadirkan, kita biasakan supaya kita sendiri terjaga dengan itu. Seperti ini, al-ihsan. Saya mungkin tidak bisa lagi di depan bapak-bapak untuk melakukan sesuatu yang tidak baik. Karena bapak tegur saya. Nah, tapi itu adalah komitmen, konsekuensi yang harus kita hadapi. Nah, tapi kita juga dealing sama orang-orang yang punya pandangan yang tidak sama dengan kita. Ya kita jalan dan kita coba ini cari jalan-jalan tengah yang menyelesaikan ini. Jadi istilahnya Pak Sekjen ASEAN, Dr. Surin Pitsuwan, karena beliau seorang diplomat, tentunya dia orang Thailand, Muslim, seorang Muslim yang taat sekali, keluaran Madinah dan Harvard, bayangkan itu, Harvard dan Madinah, the school-nya itu. Jadi beliau mengatakan dalam menghadapi dunia diplomasinya itu kita pintar-pintar menempatkan diri, tanpa ini menodai ini agama kita, tapi persoalan diselesaikan dengan sebaik-baiknya. Nah, saya kira itu. Kita memang harus belajar. Generasi muda kita harus ajarkan itu. Nah, dan saya punya pengalaman pribadi juga di grup saya waktu saya bekerja waktu saya ngambil S3 di Amerika. Sekeliling saya itu non-Muslim semua. Tapi mereka melihat saya seorang orang Muslim yang mungkin dia lihat tidak macam-macam, ya, baik-baik saja, sehingga mereka memberi jalan ini kepada saya. Dan mereka support saya. We like you as a Muslim, Ahmad. Keep that way. We'll tell you which one you can eat, which one you cannot eat. Ya, sampai seperti itu. Jadi itu kembali kepada kita. Dan orang akan juga mikir-mikir kalau kita punya prinsip yang kuat. Dan insya Allah, yakinlah, Allah pasti membantu kita. Kalau kita memang pada jalan yang benar. Itu memang tidak gampang. Memang harus dilalui baru kerasa itu. Kalau tidak, sulit untuk menyampaikannya. Mudah-mudahan Pak Majid terjaga dengan hal yang seperti ini. Terima kasih. Terima kasih Pak Ahmad. Mungkin Pak Zul bisa menambahkan sedikit. Jadi kan isu utamanya adalah ketika entrepreneurship atau entrepreneur, pengusaha, dikaitkan sama perbuatan antara keserakahan dan kecurangan. Mau untung banyak dan berbuat curang. Namun mari kita sama-sama reflektif pada diri kita sendiri, teman-teman semua. Sebelum kita lihat kuman di seberang lautan, kita lihat gajah di pelupuk mata. Apa yang saya maksudkan adalah keserakahan dan kecurangan tidak murni milik entrepreneur. Ya. Kita yang sehari-hari bahkan bekerja di rumah, di kantor sekalipun, bisa terjebak pada kesalahan yang sama. Contoh, datang ke kantor terlambat. Work from home, akhirnya holiday every day at home. Ya, jadi kita judulnya harusnya bekerja dari rumah, yang ada malah liburan setiap hari di rumah. Datang ke kantor, di kantor tidak bekerja, malah mengerjakan hal-hal yang negatif. Jadi saya mau sampaikan itu dulu ya, bahwa yang namanya serakah dan curang itu terjadi pada setiap manusia dalam bentuk yang berbeda-beda. Nah, sekarang justru saya melihat bagaimana pengusaha untuk melihat dirinya bisa jadi lebih ihsan. Riset niat, kalau kita bicara sebagai orang Islam, kita riset niat kita bahwa kita berusaha untuk pertama menciptakan lapangan kerja. Ya. Karena dari situlah waktu kita susah, kita minta tolong sama Allah yang Maha Perkasa dan Maha Pembuka rezeki, maka dibuka tempat buat kita untuk memudahkan kita bekerja, berusaha, sehingga lebih baik orang yang bisa ikut hidup bersama-sama kita. Itu dulu gitu.
Jadi punya kita kalau sebagai pengusaha, kita punya kesempatan menyiapkan 1000 periuk nasi. Ya. Nah, itu jadi penguat kita sebagai sanan kita. Itu saya ingin saya sampaikan bahwa saya pikir menjadi seorang pengusaha adalah salah satu jalan yang mudah untuk mengenal Tuhan. Mengapa? Karena setiap waktu kita dihadapkan pada dilema menghadapi sekian banyak karyawan kita, menghadapi dilema mempertahankan usaha kita agar tetap berjalan supaya tetap itu mengepul periuk-periuk nasi para karyawan-karyawan kita. Demikian, terima kasih. Baik, semoga menjawab tadi pertanyaannya. Pak Ahmad tadi menekankan tentang menggunakan hati nurani ketika melaksanakan entrepreneurship. Kemudian Pak Zul menekankan tentang riset niat, bagaimana niat kita dalam melaksanakan entrepreneurship. Ini juga sejalan dengan apa yang dimaksudkan Islam yang dimaksudkan dengan muamalah. Karena entrepreneurship bagian dari muamalah, yang mana dalam Islam adalah niat utamanya adalah membantu orang. Bahkan bukan untuk mencari profit, tapi justru ingin membantu orang. Itu niat utama yang diajarkan Islam ketika kita memulai sebuah usaha. Saya yakin banyak masih pertanyaan yang ingin diajukan kepada dua pembicara, tapi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena keterbatasan waktu. Kita mungkin harus menyudahi sesi kita pada sore hari ini. Sangat banyak yang dapat kita pahami sore ini dari kedua pembicara, yaitu tentang bagaimana Islam, iman, dan ihsan, dan kaitannya tentang pembentukan pribadi yang baru, yang mana 3 hal ini bisa jadi framework menuju perubahan yang lebih baik, yang dimulai dari kesadaran terhadap diri, kemudian mencari kesalahan diri sendiri, sehingga dari kesalahan tersebut, dari evaluasi tersebut, bisa kita perbaiki, dan begitu terus setiap harinya, sehingga terbentuknya insan yang baru ini bukan terjadi setahun sekali, bahkan mungkin setiap hari. Dan apabila itu dilakukan iterasi, maka kita menjadi yang dinamakan Tuhan sebagai Khalifatullah fil ard, khalifah Tuhan di muka bumi yang bisa memakmurkan bumi, yang memberikan kebaikan kepada semua makhluk, bukan cuma manusia, binatang, bahkan alam semesta. Baik, terima kasih banyak kepada dua pembicara kita pada sore hari ini, yaitu Bapak Ahmad Lubis dan Bapak Zulfikar. Insya Allah ilmunya dapat kita pahami dan semoga dapat kita amalkan di kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih banyak sekali lagi, sangat banyak ilmu yang kita dapat pada sore hari ini. Dan saya selaku moderator meminta maaf sebanyak-banyaknya apabila ada terjadi kesalahan ucap atau apapun. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah berhadir dan kepada para moderator kita tentunya yang sudah men-sharing ilmunya. Salah hilaf mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.